Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 14 dengan saya sendiri Vince Carter dengan MPM 2207 11806 dan teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Theo Sonata Siolingga dengan NIM 227005428. Dan pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan tentang karya yang kami buat yang bertemakan sebuah game dadu dan kami beri nama Number Cap. Oke, mungkin kita langsung mulai aja ke permainan kami yaitu Number Cap. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa sih latar belakang dari kami menciptakan game ini. Yang pertama itu peminat dari game dadu itu dari hari ke hari semakin sedikit. Bisa kita lihat, jarang sekali ada orang yang menggunakan dadu ini sebagai sebuah permainan utama atau alat permainan utama. Banyak yang menggunakan dadu ini hanya sebagai alat bantu. Contohnya, game ular tangga itu adalah sebuah board games, tapi dia menggunakan dadu hanya sebagai alat bantu untuk menggerakkan pion-pion dari ular tangga tersebut. Contohnya lagi ada Ludo, dan masih banyak lagi yang hanya menggunakan dadu sebagai alat bantu. Contohnya Monopoly, dan masih banyak lagi. Latar belakang kedua kenapa kami menciptakan game ini adalah simple. Kami menciptakan sebuah game yang simple. Mengapa? Karena pada zaman sekarang orang-orang itu maunya yang simple. Contohnya itu bisa kita lihat orang-orang itu sekarang main Ludo hanya melalui smartphone mereka. Mengapa demikian? Karena mereka tidak mau ribet membawa papan, membawa pion, membawa dadu. Mereka tidak mau membawa itu kemana-mana hanya untuk memainkan sebuah game Ludo. Oleh karena itu kami membuat sebuah game yang simple, di mana kalian hanya butuh membawa sebuah pouch yang isinya adalah dadu-dadu dari kami. Dan kalian hanya membutuhkan dadu itu sebagai alat utama untuk mempermainkan game ini, di mana sangat simple bukan? Kalian hanya membutuhkan sebuah pouch yang isinya 3 dadu. Gampang dibawa, kecil, bisa masuk ke dalam saku kalian. Oke, yang kedua, apa sih tujuan dari kami mengembangkan game ini? Yang pertama ini kami ingin menimbulkan kembali minat orang-orang dalam permainan dadu. Kami ingin agar dadu ini tidak hanya digunakan sebagai alat bantu dalam sebuah permainan, tapi melainkan menjadi sebuah alat utama dalam permainan tersebut. Nah, yang kedua itu tentu saja kami ingin menciptakan sebuah game agar kalian bisa have fun, melepas stres, melepas penat, dan ketawa-ketawa bersama dengan teman-teman mungkin atau bahkan keluarga. Nah, dan ini juga bisa menjadi media mempererat relasi, di mana ketika mungkin kalian sedang kumpul di suatu tempat dan kalian tidak ingin menggunakan smartphone, tapi kalian ingin memainkan sebuah game yang simple dan tidak mau ribet membawa banyak barang. Nah, kalian bisa membawa dadu ini, membawa pouch kami yang isinya ada 3 dadu, dan kalian bisa memainkan game Number Cap ini. Oke, kita akan masuk ke aturan bermain dan cara bermain dari Number Cap. Yang pertama, aturannya dulu, jumlah pemainnya itu minimal 2, maksimalnya tidak ada. Kalian bisa bermain 12 orang, 20 orang, atau mungkin 30 orang. Jika kalian mau, tidak masalah, kalian bisa bermain dengan jumlah pemain sebanyak itu, tapi mungkin waktu permainannya akan menjadi lebih lama tentunya. Nah, karena game ini namanya Number Cap, kalian harus menentukan sebuah batas angka. Batas angka yang kami sarankan di sini adalah 3 dikali jumlah pemain dikurang dengan 1. Kenapa 3? Karena di dadu kami itu ada angka-angka, ada plus, minus, 0, dan reverse. Contoh dadunya nanti akan kami tampilkan. Namun kenapa 3? Karena angka terbesar yang ada pada dadu kami itu adalah plus 3. Oleh karena itu, 3 dikali jumlah pemain dikurang dengan 1. Nah, setiap pemain itu hanya boleh melempar dadu sebanyak 1 kali dalam setiap giliran mereka. Nah, pemain yang kalah ini adalah pemain yang membuat batas angka, yang membuat total dari angka itu melebihi batas angka yang sudah ditentukan. Yang terakhir itu ada aturannya, pemain yang kalah itu harus melempar dadu hukuman dan dadu kondisi yang sudah kami sediakan. Oke, kita lanjut ke cara bermain. Pertama, kalian harus menentukan batas angka dan giliran berjalan. Itu bebas pada kalian, tapi kami sudah menyarankan bahwa batas angkanya itu adalah 3 dikali dengan jumlah pemain dikurang dengan 1. Lalu kalian harus melempar dadu angka sampai salah satu pemain membuat total dari angka tersebut melewati batas angka yang sudah kalian tentukan. Nah, step terakhir yaitu yang ketiga, pemain yang kalah harus melempar dadu hukuman dan dadu kondisi secara bersamaan.
Mungkin sampai sini kalian masih mengambang bagaimana bentuk dari dadu yang kami punya, dadu kondisi itu seperti apa, dan dadu hukuman itu seperti apa. Nah, untuk jenis-jenis dadu akan dijelaskan oleh kawan saya. Terima kasih kepada rekan saya Vince. Dan saya akan melanjutkan presentasi kami. Sebelum melanjutkan lebih jauh, saya akan mempertontonkan desain dadu yang telah kami pikirkan sebelumnya. Kami di sini mengambil warna biru dan warna pink untuk warna dadu yang telah kami desain. Jadi, kenapa warna biru? Karena menurut pandangan psikologi, warna biru itu merupakan warna yang melambangkan keharmonisan, ketenangan, dan kedamaian. Kenapa kami mengambil warna biru? Karena jika menurut pandangan psikologi tersebut, kami ingin number cat ini menjadi alasan suatu keluarga atau suatu pertemanan itu menjadi harmonis. Suatu keluarga itu atau suatu pertemanan itu menjadi keluarga atau pertemanan yang tenang dan memiliki pendekatan suatu keluarga atau memiliki pendekatan suatu pertemanan yang damai. Dan di sini kami juga mengambil warna pink. Kenapa warna pink? Karena menurut pandangan psikologi lagi, warna pink itu menyenangkan, yang dimana hal tersebut terkait dengan perasaan gembira dan bahagia. Jika kami kaitkan dengan game number cat ini, kami ingin number cat ini menjadi suatu alasan seseorang atau suatu alasan keluarga atau suatu alasan pertemanan menjadi suatu yang menyenangkan atau menjadi suatu yang gembira dan bahagia gitu. Di sini ada desain dari game dadu utama, beberapa simbol. Yang pertama itu ada simbol +1, yang kedua ada +2, yang ketiga ada +3, yang keempat ada 0, yang kelima ada reverse, yang keempat ada -1. Ya, kembali saya putar lagi video. Di sini ada dadu hukuman. Mempertontonkan kembali dadu hukuman. Seseorang mendapatkan hukuman jika dia melebihi angka yang di rollnya melebihi batas angka yang telah ditentukan dari pemain, yang ditentukan oleh semua pemain yang bermain number cat ini gitu loh. Terus dadu apa saja sih yang diisi di dadu hukuman ini, atau apa saja sih hukuman yang ada di dadu hukuman ini gitu. Di sini ada yang pertama itu ada sing a song, ada dance, ada palm a song, ada imitate animal, ada dare, ada crawl across the room. Yang pertama itu kan ada sing a song. Jadi kalau kita dapat sing a song ini kita harus bernyanyi. Dan yang kedua itu ada dance. Jadi kita harus menari. Dan di yang ketiga ini ada palm a song. Jadi yang ketiga ini kita harus berpuisi. Yang keempat itu ada imitate animals. Di imitate animals ini kita harus menirukan gerak atau menirukan bagaimana suatu hewan gitu, bagaimana gerak suatu hewan gitu loh. Terus di sini ada dare. Dare ini adalah tantangan. Tantangan di dare ini diberikan oleh pemain yang tidak mendapatkan hukuman. Jadi pemain memberikan kita hukuman. Jadi pemain yang tidak mendapat hukuman memberikan kita hukuman. Jadi kita harus melakukan hukuman tersebut, tantangan atau melakukan tantangan tersebut gitu. Terus di sini ada crawl across the room. Jadi crawl across the room itu merangkak, mengelilingi atau merangkak mengitari seluruh daerah, merangkak mengitari lokasi kita bermain gitulah. Misalnya kita di dalam ruangan yang luas, jadi kita harus merangkak mengitari semua
luas ruangan itu gitu loh. Terus kembali saya mempertontonkan desain dari dadu kondisi gitu. Dadu kondisi ini berkaitan dengan dadu hukuman tadi, karena jika kita mendapat hukuman, apa sih kondisi yang akan kita terima atau uh, kondisi apa yang kita terima saat melakukan hukuman itu. Di sini kan di dadu kondisi ini ada beberapa kondisi yang akan kita dapatkan jika kita menerima hukuman gitu. Di sini ada with mouth full of water, with both eyes closed, with one hand holding our nose for 5 minutes, no condition until we find the next loser. Yang pertama itu kan ada with mouth full of. Ini with mouth full of water ini misalnya kita mendapatkan hukuman bernyanyi. Jadi kondisi kita mendapatkan hukuman itu melakukan hukuman itu dengan mulut yang penuh dengan air gitu. Jadi kita bernyanyi itu sambil mulut kita itu dipenuhi dengan air. Terus di sini ada with both eyes closed. Jadi kita harus melakukan hukuman yang tadi kita roll. Kita harus melakukannya melakukan hukuman tersebut menggunakan dengan mata yang tertutup. Terus di sini ada with one hand holding our nose. Jadi kita harus melakukan hukuman tadi menggunakan kondisi dengan hidung yang ditutup dengan satu tangan gitu. Terus ada 4 minutes. Jadi kita harus melakukan hukuman selama 5 menit. Terus di sini ada juga no condition. Melakukan hukuman tersebut tidak dibatasi oleh dadu kondisi. Jadi kita nggak perlu melakukan hukuman tersebut menggunakan kondisi gitu loh. Terus di sini until we find next loser. Jadi kita melakukan hukuman selama satu permainan game number cat ini gitu. Oke, jadi ini adalah kemasan yang sudah kami buat. Ini berupa pouch. Kenapa kami memilih sebuah pouch? Karena ini lebih gampang dibawa kemana-mana dan juga fleksibel. Jadi bisa dimasukkan ke kantong atau dalam tas, dalam saku. Kemasan ini sangat fleksibel menurut kami. Oleh karena itu kami memilih kemasan ini. Dan untuk harga dari dadunya, kami membuat dadu ini seharga 10.000 per pack, di mana kalian telah mendapatkan 3 buah dadu dan pouch atau tempat kemasan tersebut. Dan kalian merasa harga ini sangat worth it karena kalian dapat hanya dengan 10.000 kalian dapat bercanda tawa bersama keluarga, teman. Oke, jadi ini ada poster yang sudah kami buat tentang games number cap. Kita tulisan Go, kami ingin mengajak kalian untuk bermain game ini dan merasakan keseruan dan kesenangannya bersama-sama. Oleh karena itu, sekian dan terima kasih. Mohon maaf sekiranya ada salah kata dari kami. Ayo kita mainkan games number cap.